Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumoran, MDH. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bersabdalah Tuhan kepada kami sekalian, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15. Bapak dan Ibu dapat membaca firman Tuhan di dalam Alkitab kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema yang akan kita bahas di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 ini adalah Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dikisahkan di dalam Kejadian pasal 18 ini bahwa Tuhan datang menghampiri Abraham. Tuhan disertai dengan dua orang yang dalam hal ini kemungkinan besar adalah malaikatnya. Dikatakan di dalam ayat yang kedua bahwa 3 orang berdiri di depannya, dan sesudah dia melihat ketiga orang tersebut, maka Abraham berlari di depan pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, satu sikap yang sangat luar biasa daripada Abraham adalah dia sangat perhatian kepada setiap orang asing. Di mana orang-orang asing yang mampir di daerahnya, di tempatnya, dia sangat memperhatikannya dan dia sangat menginginkan agar tamu itu dapat melanjutkan perjalanannya dengan tubuh yang segar dan sehat dengan cara mengundang mereka terlebih dahulu makan di rumahnya. Perlakuan yang sangat baik yang dilakukan oleh Abraham kepada orang-orang asing. Ini sesuatu yang sangat memberikan kepada kita keteladanan sebagai seorang yang pantas diteladani. Abraham seorang yang taat kepada Tuhan, tetapi juga mengasihi sesamanya, sehingga orang-orang asing tetap mendapatkan perhatian dan prioritas. Kepada orang-orang asing itu, yang dalam hal ini adalah merupakan manifestasi daripada Tuhan, ketiga orang yang datang itu oleh Abraham disambut dengan baik. Bahkan dikatakan di dalam teks ini, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, justru Abraham sangat menghendaki agar para tamunya ini bersedia tinggal, menikmati jamuan yang telah akan disiapkan oleh Abraham. Kepada tamu-tamu ini dikatakan, tolonglah, singgahlah, mampirlah, marilah dulu menikmati, sekedar untuk menyejukkan para tuan-tuan. Janganlah kamu berlalu begitu saja, tapi mampirlah ke kemahku, marilah, makanlah sepotong roti dan minumlah air segelas yang segar. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, keramahan tamahan inilah yang sangat pantas untuk memberikan sukacita yang besar kepada setiap orang yang mampir di dalam pertemuan yang indah ketika itu. Ketiga orang ini
benar-benar merasakan satu sentuhan yang besar, satu hal yang sangat utama dari Abraham. Pantas memang Abraham dipilih oleh Tuhan. Pantas memang Abraham menjadi orang yang diberkati. Pantas memang Abraham akan dipilih menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, ketiga orang itu, yakni Allah dan bersama dengan malaikat yang kita manifestasikan, yang kita gambarkan, sekalipun teks ini tidak begitu memberikan gambaran yang tepat mengenai ketiga orang ini, tetapi teks kita pada ayat yang pertama mengatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Mamre di dalam situasi kedatangan tiga orang yang dekat ini. Kita bisa memahami bahwa ketiga orang ini memang sengaja akan mampir ke tempat Abraham. Dan Abraham yang memang merupakan sosok yang pantas dipanuti, dia memberikan respek yang dalam terhadap penyambutan ketiga orang tersebut. Di dalam teks yang kita bacakan mulai daripada ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita melihat bagaimana Abraham mempersiapkan satu jamuan yang luar biasa. Dia katakan, biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Sepotong roti. Padahal Bapak dan Ibu, ketika Abraham memanggil para hambanya untuk menyiapkan jamuan, bukan sepotong roti yang dipersiapkan dan disajikan, tetapi dikatakan, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik. Bapak dan Ibu, satu sukat itu 12 liter. Sehingga 3 sukat itu 36 liter. Kita bisa bayangkan, roti yang dibuat dari 36 liter tepung. Maka kita bisa bayangkan roti itu betapa banyaknya, jumlah yang besar. Dan itu akan disajikan kepada tamunya, 3 orang tersebut. Bahkan kemudian Abraham berlari ke kandang sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan memberikannya untuk diolah oleh para hamba-hambanya. Ini berarti Bapak dan Ibu, kembali dia memberikan satu persiapan yang besar terhadap penyambutan tamu ini. Dia tidak sayang untuk mengeluarkan dana yang besar dengan 3 sukat tepung, 3 sukat yang berarti 36 liter, dan juga dia tidak menyayangkan untuk memberikan 1 ekor anak lembu yang tambun untuk persiapan tamu-tamunya. Ini sangat luar biasa dan spektakuler. Bapak dan Ibu, pantas kita memberikan satu apresiasi yang sangat dalam tentang ketulusan hati Abraham di dalam menyambut tamu. Dan sosok yang demikian, ini hampir jarang kita temukan di dalam kehidupan. Baik kehidupan pada masa lampau, maupun kehidupan sampai pada masa kini. Jarang orang akan mempersiapkan jamuan besar bagi tamu yang tidak dikenalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang diperlakukan Abraham semata-mata untuk menunjukkan bahwa mereka yang menjadi pengembara, mereka sebagai orang-orang asing, dia menganggap dirinya juga sebagai orang asing, sebagai pengembara. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan demikian, dia merasakan bahwa itu juga telah diperlakukan kepada dirinya sendiri. Kasih yang besar, ketulusan yang besar, pengorbanan yang besar. Dan itu datang dari sosok seorang Abraham yang tulus dan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketiga orang ini akhirnya menyampaikan pesan daripada Tuhan itu sendiri. Ketiga orang ini mengatakan
bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak dan Ibu, janji tentang pemberian anak laki-laki kepada Abraham telah berulang kali dikatakan. Tetapi janji itu juga belum didapatkan sampai-sampai Sarah sendiri hampir tidak yakin bahwa janji itu akan dipenuhi. Mengapa? Sarah sendiri sudah sangat tua. Bahkan dikatakan Sarah itu sudah layu. Bahkan dia mengatakan, apakah saya masih berahi kepada suamiku? Begitu juga dengan Abraham. Apakah Abraham masih memungkinkan untuk dapat memperoleh anak sementara dia sudah sangat tua? Dan Sarah tertawa. Tertawa itu adalah simbol bahwa dia tidak meyakini apa yang dikatakan oleh ketiga orang tersebut. Dia tidak meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak meyakini bahwa itu akan terjadi bagi dirinya yang sudah mati haid, yang sudah layu, dan Abraham sendiri sudah sangat tua. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bagi manusia memang kita memikirkan situasi kita untuk kita dapat yakin atau tidak yakin. Ketika kita sudah memikirkan secara kemanusiaan bahwa memang seseorang sudah mati haid, sudah tua, kita pasti juga mengatakan tidak mungkin lagi punya anak. Mustahil dia akan memperoleh anak. Apalagi janji ini sudah lama. Mungkin orang pun tidak akan mengingatnya lagi. Bapak dan Ibu, di sini kita harus memainkan peranan daripada iman percaya kita. Iman percaya itu bukan berharap kepada kemanusiaan kita. Bukan berharap kepada pemikiran kita. Bukan berharap kepada kalkulasi yang kita hitung secara logika kita. Tetapi iman itu adalah berharap kepada kekuasaan Tuhan. Berharap bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin itu. Itulah iman. Iman bukan pekerjaan daripada manusia untuk melakukan sesuatu. Iman adalah suatu usaha dari Allah yang melampaui akal pikiran kita, memberikan kepada kita apa yang mustahil. Iman itu adalah kekuasaan superior dari Allah, sehingga apapun dapat dilakukan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Allah telah mengatakan bahwa tahun depan saya akan datang kembali dan saya akan melihat bahwa Sarah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Aku akan kembali mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Demikian ayat ke-14 mengatakan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan itu, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Sebab di dalam janji itu tidak ada yang mustahil. Kita boleh merasakan bimbang oleh karena situasi kita. Tetapi Allah tidak pernah bimbang terhadap apa yang dikatakannya. Sekali Allah bersabda, Dia akan laksanakan. Dan Dia akan tepati. Dan Dia akan buat bahwa janji itu benar terpenuhi adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, apakah kita masih memiliki iman kita? Apakah kita benar-benar masih hidup sesuai dengan janji Tuhan kepada kita? Banyak janji, keyakinan kita tentang Tuhan. Salah satu adalah faktor bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bimbing kita, Tuhan akan sertai kita di dalam kehidupan ini. Banyak kesukaran, kesulitan,
Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kita dimampukan untuk melepaskan diri kita dari persoalan dan berbagai rintangan tersebut. Percaya itu yang paling utama. Jikalau engkau ingin mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, jikalau engkau ingin memiliki dan sekaligus mendapatkan berbagai hal yang mustahil bagimu, jawabannya adalah berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berjuang kepada Tuhan, memintakan agar Tuhan melaksanakan itu. Bapak dan Ibu, Tuhan menginginkan kita memiliki iman yang besar, yang tidak takut terhadap berbagai persoalan-persoalan kita. Oleh karena kita memiliki Tuhan, Tuhan menginginkan kita terus berjuang dalam hidup ini untuk memperoleh hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Dan kita harus meyakini bahwa hal-hal itu akan kita dapatkan karena kita bersama dengan Tuhan. Perjuangan-perjuangan iman ini tentu tidak segampang kita untuk mengatakan saya percaya. Berjuang untuk iman yang benar, itu berarti kita berani melakukan hal-hal yang mungkin sangat menakutkan di dalam hidup kita. Sama seperti Abraham. Ketika janji Tuhan kepada dia untuk menjadi bangsa yang besar, hal pertama yang dilakukannya adalah dia mendengarkan sabda Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, pergilah engkau dari negeri Ur Kasdim, keluar menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Abraham keluar dari negeri itu. Ini adalah upaya untuk merealisasikan janji. Janji itu harus kita patuhi dengan pelaksanaan kita, sekalipun kita tahu itu akan mengalami berbagai kesukaran. Bukan tidak gampang Abraham meninggalkan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya di negeri Ur Kasdim. Sama seperti kita mungkin. Tidak gampang kita keluar dari negeri kita, dari sanak saudara kita, lalu kita pergi merantau ke negeri yang kita tidak tahu. Karena kita belum tentu akan terjamin di negeri yang kita akan tuju. Tetapi iman berbicara, jikalau engkau memang beriman, maka engkau harus percaya Tuhan itu akan menolong engkau. Demikian juga ketika sekalipun kita sudah tua, kita sudah mulai kehilangan semangat, kita mulai kehilangan kekuatan, tetapi ketika kita percaya kepada janji Tuhan, kita harus tahu bahwa semuanya itu akan dapat terjadi dan dilaksanakan. Abraham sudah tua, Sarai sudah tua, tetapi dia berhasil memiliki anak laki-laki. Sarai melahirkan anak laki-laki dari Abraham. Ini berarti bahwa Tuhan membuka semua apa yang mustahil bagi manusia. Mustahil orang tua itu akan mempunyai anak, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak dan Ibu, mari kita mengandalkan iman yang besar ini. Sekalipun kita mungkin mempunyai berbagai persoalan-persoalan hidup kita, mari kita memandang kepada perbuatan Allah di dalam hidup Abraham. Apa yang dilakukan Allah kepada Abraham, ini juga akan bisa dilakukan Allah kepada kita. Tetapi kuncinya adalah kita harus percaya. Satu, kita harus percaya. Kedua, apa yang kita percaya itu, semuanya itu harus kita laksanakan. Ketika Tuhan berkata kepada kita, maka pelaksanaan terhadap kata-kata Tuhan harus benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketiga, sekalipun banyak persoalan-persoalan, rintangan-rintangan, kita harus meyakini bahwa itu akan dapat kita lalui bersama dengan Tuhan.
Sehingga persoalan-persoalan yang ada, yang datang kepada kita ketika kita melaksanakan iman kepada Tuhan, itu justru akan menguatkan kita dan semakin meneguhkan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, iman itu bertumbuh dari pengalaman hidup kita. Ketika kita melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita, di sana kita melihat karya Tuhan. Mungkin ketika kita melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita, banyak halangan, banyak tantangan, banyak tekanan, bahkan mungkin banyak hal-hal yang justru membuat kita menderita. Tapi iman itu belum berhenti sampai di sana. Sebab iman itu memang memerlukan satu goncangan-goncangan untuk menguatkan kita. Iman itu akan membuktikan ketika kita berhasil melaksanakan tugas-tugas yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Iman itu akan nampak di dalam hidup kita, secara khusus di akhir hidup kita. Apakah kita berhasil dalam hidup kita ini beriman kepada Tuhan sampai kita mati? Ketika kita beriman kepada Tuhan sampai kita mati, kita telah mempunyai banyak perjuangan untuk membuat iman kita bertumbuh, dan kita terus beriman, maka itulah kemenangan yang paling besar. Itulah iman yang sejati, dan itulah iman yang membuat kita boleh tersenyum mengakhiri segala sesuatu di dalam dunia ini. Kita berhasil mengakhiri pertandingan di dunia ini dengan mencapai garis finish di mana kita menjadi pemenangnya. Menjadi orang-orang yang beriman, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga sampai akhir hidupnya dia tidak bercacat. Dia tetap memegang teguh kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita bangun iman kita dengan percaya kepada sabda Tuhan dan melakukan sabda itu di tengah-tengah hidup kita. Sekalipun banyak halangan dan rintangan dalam hidup kita, yakini Tuhan tidak membiarkan engkau sendirian. Tuhan akan memenangkan engkau. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap meneguhkan hati Abraham. Sekalipun janjimu telah lama dan bahkan hampir saja boleh dilupakan oleh Sarai. Bahkan janjimu itu nyaris telah meninggalkan keputusasaan di dalam hidup Sarai. Dan dia bertanya, apakah mungkin saya masih bisa mendapatkan seorang anak? Di tengah-tengah keadaan fisik di mana telah mati haid, layu, tua, dan tidak memungkinkan secara manusia untuk melahirkan seorang anak. Tetapi ya Tuhan, kami bersukacita bahwa Engkau berjanji dan janjimu tidak pernah diingkari. Janjimu tidak pernah tidak tepat. Sekalipun mustahil bagi manusia, Engkau dapat melaksanakannya. Inilah yang membahagiakan kami Tuhan. Dan kami ingin belajar dari pengalaman hidup Abraham. Sehingga ketika kami mendengarkan suara Tuhan, ajari kami untuk melaksanakannya. Sekalipun di dalam pelaksanaan firman Tuhan di dalam hidup kami, berbagai goncangan, tekanan, rintangan akan datang menghampiri kami. Tapi kuatkan dan teguhkan kami. Biarkan kami tetap mempercayai, kami beriman kepada Tuhan, dan semuanya Tuhan yang melaksanakannya di dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, sekalipun dalam pemikiran kami, hal itu merupakan sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. Tuhan, bentuklah kami semuanya. Perkuat iman kami,
agar kami boleh menjadi orang yang berkemenangan sampai pada akhir hidup kami, menjadi orang yang menyaksikan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin.